hari ke-100 aku membaca buku. Dan buku yang sekarang aku baca adalah Filosofi Teras, karya dari Bang Henry Manampiring. Di sini aku menemukan banyak sekali insight baru yang ada yang sebagian yang udah aku aplikasikan dan ada sebagian yang baru aku ketahui. Dan aku mau coba untuk mengaplikasikan apa yang aku dapat di sini. Dan di video kali ini aku bakal sharing quotes-quotes menarik dan juga membagikan perspektif aku terkait hal-hal yang berkaitan dengan our reality, especially for something that relate to our thoughts. Okay? Nah di sini aku udah tandain ada beberapa case yang menurut aku sangat interesting untuk dibahas. Dan ada satu halaman yang bikin aku aku pengen nih bagiin perspektif aku terkait hal ini juga. Wait. Nah, mengasihani mereka yang jahat kepada kita. Nah, di buku ini dijelaskan kalau ternyata kita sebagai orang, kita sebagai manusia, kita itu seharusnya bukan malah menghina atau merasa marah ketika orang lain menghina kita. Loh, kok gitu sih? Ada mungkin sebagian dari kalian yang merasa kalau hal ini tuh aneh dan hal ini tuh kayak kedengarannya absurd. Ya kalau misalnya kita dihina, ya kita balas balik dong harusnya. Kita gak boleh diem aja, kita harus balas apa yang mereka lakuin. Tapi tahu nggak, di buku ini dijelaskan kalau kita menerima perlakuan tidak adil, menerima perlakuan yang tidak mengenakan, seharusnya kita merasa kasihan pada orang yang memperlakukan kita seperti itu. Loh, kasihannya gimana sih? Kasihannya adalah karena nih, kalau di buku ini dijelaskan kalau Epictetus itu berkata, "Mengapa kamu justru tidak mengasihaninya? Sama seperti kita merasa iba kepada mereka yang buta atau pincang, maka kita juga harus merasa iba kepada mereka yang nalarnya buta dan pincang." Dan aku di sini ngerti sih maksud buta dan pincang tuh karena orang yang jahat sama kita itu sebenarnya udah salah paham sama kita. Jadi di prinsip stoicism ini kita sebaiknya mengasihani mereka karena sebetulnya mereka rugi banget. Mereka bilang ke kita nih, "Oh, kamu orangnya gini 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 ya." Padahal sebenarnya kita nggak kayak gitu. Dan di prinsip stoicism ini kita mengasihani mereka karena mereka itu rugi. Misalnya nih, mereka menyangka kamu orangnya itu sangat-sangat vokal ya. Nah sebenarnya jadi orang yang vokal ini ada banyak banget keuntungannya. Kenapa? Karena banyak banget kan nih orang yang gak suka sama orang yang vokal, dalam tanda kutip jago speak up tentang sesuatu hal yang mungkin meresahkan di kalangan masyarakat atau semacam orang yang pengen membawa perubahan tapi karena lingkungannya udah terlalu toksik, akhirnya orang ini dianggap terlalu vokal. Padahal orang ini benar-benar mengungkapkan sesuatu yang bisa membawa perubahan gitu ya. Tapi kadang kalau kita udah mengungkapkan sesuatu based on our mind and our thoughts, orang-orang yang tidak sepemikiran sama kita bakal menjelek-jelekan kita. Dan gak jarang juga orang-orang seperti ini membawa fisik kita sampai menghina-hina fisik atau menghina orang-orang terdekat kita. Padahal yang kita sampaikan ini cuma pendapat kita. Jadi seharusnya pendapat dibalas dengan pendapat, bukan dibalas dengan cacian dan makian. Tapi ini tuh nggak lepas dari kehidupan kita ya. Karena aku sendiri pernah mengalami hal tersebut. Sebenarnya aku pribadi orangnya itu gregetan parah ya. Aku tuh orangnya sangat-sangat gregetan kalau melihat sesuatu itu tidak terorganisir. Dan aku pengen banget ngebenerin hal-hal yang tidak terorganisir itu. Akhirnya aku cobalah untuk mengungkapkan pendapat aku di forum tersebut. Tapi apa yang aku dapat? Yes, aku dapat hal-hal yang bisa dibilang itu menepis
semua statement yang aku ungkapkan itu. Dan di situ aku berpikir, oh ternyata orang ini tuh tidak mau berubah. It's simply just because the culture was really really berakar gitu ya. Jadi masalah atau budayanya tuh udah berakar banget. Berakar, kalau ibaratkan pohon tuh akarnya udah gede banget, dan pohonnya tuh udah usianya ratusan tahun, bukan tahunan kayak 2 sampai 3 tahun lagi, tapi udah ratusan tahun, which is akarnya pasti besar dong. Dan di sini semua hal itu udah berakar dan gak bisa kita tuh dengan mudahnya mengubah semua itu. No. Tapi di situ yang aku lakukan adalah saat ada orang berlaku tidak adil kepada aku hanya menerapkan prinsip, oh dia salah paham sama aku. Karena based on the book that I've read here, kita tuh harus paham kalau orang tersebut tidak pantas mendapatkan energi dan perhatian kita. I don't think she's deserve more. I don't think she's deserve my energy. Jadi buat apa kita mikirin hal-hal yang memang ada di luar kendali kita? Kalau berdasarkan prinsip stoicism ini, semua hal which is pendapat orang lain atau opini orang lain, misalnya orang lain menepis atau bilang kalau opini kita itu salah dan segala macam, itu udah ada di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengubah hal itu serta-merta. So, yang harus kita lakukan adalah just stop think about that and don't put so much energy to them. Jadi jangan sampai kita tuh terprovokasi, kita tetap tenang, kita stay calm, karena ya udah terjadi. Dan kalaupun kita merasa sakit hati, kenapa kita merasa sakit hati? Kalau di buku stoicisme ini, kita diajarkan untuk tidak terlalu memperdulikan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Dan hal tersebut, opini orang lain, atau misalnya efek dari apa yang kita lontarkan, misalnya aku mengungkapkan sebuah statement, dan akhirnya ada orang yang tidak setuju. Ya, itu udah di luar kendali aku. Yang bisa aku lakukan adalah mengungkapkan statement yang sebaik mungkin cara penyampaiannya. Dan aku pribadi juga berpikir, kalau gak semua orang itu bisa setuju sama aku, dan gak semua orang bisa satu pendapat sama aku, karena semua orang itu punya latar belakang yang berbeda-beda, semua orang itu punya pemikirannya masing-masing. Jadi buat apa aku marah, buat apa aku terlalu mikirin hal-hal yang ada di luar kendali aku? Toh itu kayak angin lalu aja sih menurut aku ya, setelah aku menerapkan stoicisme ini. Aku gak pernah terlalu memikirkan hal-hal yang ada di luar kendali aku. Karena apa? Karena energi aku berharga. Karena semua yang aku lakukan, semua yang aku pikirkan, itu sangat-sangat berharga. Dan orang tersebut tidak pantas mendapatkan energi dariku. So, itu adalah salah satu tips biar kalian tuh merasa tenang, merasa tidak pusing dan ruwet gitu menghadapi kenyataan hidup ini. So, gitu aja. Aku harap kalian bisa mengaplikasikan apa yang aku sampaikan berikut ini. Karena, balik lagi, semua hal ini ada yang bisa kita kontrol dan ada yang tidak bisa kita kontrol. Stay smart, people.